Gimana teman? Tradisi tadi unik bukan? Nah, kalau Otan punya yang unik-unik apa nih? Kalau Otan sih punya sobat unik yang salah satu anggota tubuhnya bisa menjadi pengatur suhu tubuh. Hayo, ada yang tahu nggak siapa? Cie. Mau kemana sih kak? Hari gini udah rapi aja. Tapi ingat ya, kalau mau berkendara harus punya SIM alias surat izin mengemudi. Loh, kok suara alarmnya beda sih? Coba sini Otan cek. Iyalah, ternyata bukan mau naik mobil teman, tapi naik sapi. Duh, ada-ada aja deh. Oh iya, kenalin teman. Sobat Otan ini namanya Bagong, seekor sapi jumbo dari peranakan Ongol. Walau ukurannya super besar, si Bagong ini manjanya minta ampun. Dia paling suka digaruk-garuk kepalanya sama diajak jalan-jalan. Rupa-rupanya hari ini si Bagong gak sendirian teman. Tapi ada juga si Gareng, sapi peranakan Ongol lain yang juga mau ikut jalan-jalan tuh. Asik, healing kita sob. Saking herannya, hampir semua mata tertuju pada sobat Otan ini. Otan mau ikut juga ah. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa sobat Otan ini bisa anteng saat diajak jalan-jalan? Itu karena sapi PO memiliki temperamen yang cukup tenang. Nah, karakteristik ini menjadikan sapi PO relatif lebih mudah untuk dipelihara dan diatur oleh pemiliknya. Ditambah tubuh sapi ini memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, sehingga jadi lebih mudah jika kita tunggangi. Rata-rata bobot sapi peranakan Ongol ini bervariasi antara 400 sampai dengan di atas 800 kg. Udah gitu, tingginya juga nggak main-main, yaitu 1,5 sampai 2 meter. Walah. Oh iya teman, sejak zaman nenek moyang dulu, sapi PO memang sering dipakai sebagai hewan tunggangan atau transportasi. Selain memiliki karakter yang tenang dan tubuh yang besar, sapi jenis ini juga memiliki kaki yang kuat dan kuku yang tahan terhadap berbagai kondisi tanah. Sopo pri aman-aman go sapi iki? Mungkin iki pri. Nggih. Loro iki pri. Napa iki padlonjok iki? Wah, parkire jaluki 10.000 rasa akeh pri, mesake pri. Oh, sak akeh mesake. Kene. Yuk, terus yuk. Kiri dikit. Balas. Ya, op. Yalah, sempet-sempetnya lagi mampir ke minimarket. Tukang parkirnya kan jadi bingung tuh harus parkir di mana. Teman, selain punya kekuatan kaki yang luar biasa, ternyata pendengaran sobat Otan ini juga sangat sensitif loh. Sampai-sampai ia mampu untuk mendeteksi suara dari jarak jauh. Ya, salah satu fungsinya adalah bentuk waspada terhadap ancaman predator. Tapi kira-kira mereka bisa terkejut juga nggak ya seperti manusia? Yuk kita buktikan. Wih, begitu balon meletus, sapinya langsung kaget dan menjauh tuh. Sapi cenderung merasa terganggu jika mendengar suara keras atau bising teman. Mereka dapat mendengar suara pada frekuensi yang lebih luas dibandingkan manusia. Cakep. Nah, untuk meningkatkan stamina si sapi, biasanya diberikan asupan tambahan teman. Yap, asupan itu berasal dari gula merah. Meskipun gula merah bukan pakan utama, tapi penggunaannya dalam jumlah yang tepat bisa memberikan banyak manfaat. Gula merah dapat membantu meningkatkan energi sapi, terutama dalam kondisi lelah atau setelah aktivitas fisik yang berat. Gula merah juga sering digunakan untuk mengurangi stres pada sapi, karena
kandungan gula alami dapat memberikan efek menenangkan sehingga sapi bisa pulih lebih cepat. Ibarat jamu, biasanya sih Bagong dan Gareng rutin diberikan asupan gula merah setiap 2 minggu sekali atau setelah lelah berkeliling menjadi sapi tunggang. Setelah perut terisi dan tenaga kembali pulih, waktunya Sobat Totan ini mandi. Kulit sapi memiliki pori-pori yang memungkinkan dia mengeluarkan keringat seperti manusia, teman. Meskipun tidak sebanyak manusia, tapi keringat sapi juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuhnya. Nah, sisa-sisa keringat tersebut agar tidak menjadi sarang bakteri harus dibersihkan, teman. Di sini biasanya sapi PO yang rutin ditunggangi akan dimandikan 2 hari sekali. Jangan lupa, habis mandi dipijat-pijat juga ya, biar makin rileks. Oh iya, Totan lupa. Sebenarnya selain keringat, ada bagian tubuh sapi lain yang menjadi pengendali suhu tubuh. Ada yang tahu apa? Yap, 100. Ada pada punuknya. Punuk pada sapi peranakan ongol berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Cadangan lemak ini sangat berguna ketika sapi berada di lingkungan yang sulit mendapatkan makanan, seperti pada musim kemarau. Pada kondisi seperti itu, sapi dapat memanfaatkan lemak yang tersimpan di punuk sebagai sumber energi cadangan. Selain itu, dengan menyimpan lemak di punuk juga memungkinkan sapi untuk lebih efisien dalam mengatur suhu tubuhnya di lingkungan yang panas. Hebat kamu, Sob. Oh iya, selain jadi sapi tunggang, ternyata sapi jenis PO ini juga bisa menarik beban hidup loh. Beban berat, Mang Sototan. Nih, kita coba saksikan ya. Temen-temenku ya. Bisa masuk rumah aku, Bapak? Iya nih kayu, Otan juga ngerasa panas banget. Ini kenapa mesin busnya nggak dinyalain sih Pak Supir? Yuh. Walah, ditarik sapi jebul ya. Pantesan. Masa sih busnya ditarik sama sapi? Mana mungkin Sobat Otan kuat narik bus sebesar ini. Coba lihat betul-betul, Kak. Ditarik sapi jebul bisa. Kuat banget sapi ini, yakin bisa narik bis. Ya ampun, Otan gak salah lihat kan? Kok bisa-bisanya si sapi narik bus yang beratnya mencapai 6 ton? Jangan-jangan Otan sedang bermimpi nih. Bangun, ayo bangun. Bercanda ya teman, ini bukan mimpi atau adegan fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Tak disangka, tak diduga, si sapi ongol ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tenaga yang dihasilkan juga tidak kaleng-kaleng. Buktinya, bus saja bisa ditarik dengan mudah hanya dengan 2 ekor sapi. Ngomong-ngomong, ikut senam kebugaran di mana nih kalian, Sob? Kok bisa pada kuat semua sih? Selain sebagai pedaging, sapi jenis ini juga banyak dimanfaatkan tenaganya untuk membantu manusia. Sapi PO memang memiliki tubuh yang seimbang dengan kaki-kakinya yang kuat. Sobat Totan ini merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba ongol dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Nah, dari situlah muncul sapi yang memiliki kualitas yang baik dari segi pedaging dan juga tenaganya. Oh iya, bus ditarik bukan karena mogok atau kehabisan bensin ya. Tapi ini adalah salah satu adegan percobaan yang Otan lakukan. Nah, inilah persiapan di kandang sebelum adegan sapi menarik bus, teman. Karena lokasi garasi bus yang cukup jauh, kita menggunakan truk untuk mengangkut sapi-sapi ini. Asik nih, sekalian wisata kita. Sesampainya di garasi bus, peralatan langsung dipersiapkan oleh tim. Sapi dipasang alat khusus agar dapat berjalan beriringan.
Selanjutnya barulah dipasang rantai besi yang menghubungkan bus dengan alat yang digunakan oleh sapi. Persiapan ini harus dilakukan secara teliti, teman. Semua demi menjaga keselamatan sapi dan juga tim yang bertugas. Syukurlah semua yang direncanakan berjalan lancar. Cakep. Oh iya teman, karena tenaganya yang luar biasa, terkadang sobat Totan ini juga bisa mengamuk. Semuanya minggir. Ada sapi yang sedang mengamuk. Sob, kamu kenapa sih? Ayo tenang. Kayu dan Paman tidak mau berbuat jahat kok sama kamu. Otan, ki sapine lagi ngapa sih? Deneng menang-menang. Lagi nambang pasir apa lagi ngapa sih ya? Yalah dalah, kayu kok malah bikin ngakak aja sih. Mana ada sapi yang bisa nambang pasir. Sobat Totan ini bukan sedang mengamuk apalagi nambang pasir. Tapi si sapi sedang bermain dengan pasir. Lucu kan cara main mereka? Bermain pasir memiliki beberapa manfaat loh. Salah satunya sapi menjadi lebih rileks setelahnya. Nah, yang punya sapi di rumah boleh nih coba. Pasti bakal ketagihan deh sapinya. Oh iya teman, masih ngomongin Sobat Totan si sapi nih. Gak cuma terkenal sama kekuatannya saja, tapi sapi di Indonesia juga terkenal dengan tradisi dan keunikannya. Kayak sapi yang satu ini nih. Hei, apa itu? Otan seperti melihat sesuatu. Wah, ternyata itu kamu, Sob. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai dilemparkan ke laut seperti itu? Apa salah kalian? Loh? Tapi sepertinya mereka baik-baik saja ya teman. Buktinya mereka bisa berenang dengan baik sampai ke pinggir pantai. Benar sekali, sapi adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang. Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman. Contohnya kayak otan. Sapi memiliki 4 kaki yang lebih panjang di bahu dan lebih pendek di belakang. Anatomi inilah yang membuat sapi punya daya apung. Bahkan sapi sudah bisa berenang sejak usia anak-anak loh. Seperti sapi-sapi dari Pulau Sapudi ini teman. Mereka terbiasa berenang di laut saat proses pengiriman sapi dari Pulau Sapudi ke pulau lainnya. Hal ini dikarenakan di Sapudi tidak ada dermaga khusus untuk menaikkan atau menurunkan sapi-sapi langsung ke kapal. Sehingga para pemilik sapi terpaksa harus membawa sapinya berenang ke dalam laut. Berenang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular sobat-sobat Totan ini loh. Tidak hanya itu, air juga bisa memberikan efek menenangkan bagi mereka. Jadi bagus banget buat kebugaran kamu, Sob. Untuk membawa sapi-sapi ini ke laut memang dibutuhkan tenaga ekstra ya teman. Apalagi kalau sapinya takut sama air. Mereka pasti akan berenang ke sana kemari dengan sekuat tenaga tuh. Kalau paman-paman ini sih pastinya sudah terlatih ya. Tuh, lihat saja. Dengan mudahnya mereka membawa sapi berenang dan mengangkatnya ke dalam kapal. Yang terpenting dalam membawa sapi berenang adalah pastikan kepalanya tetap berada di permukaan air seperti ini ya. Supaya mereka tidak terlalu banyak meminum air laut. Kebetulan hari ini ada sekitar 150 ekor sapi yang akan dibawa ke Pelabuhan Dungkek Sumenep. Umumnya sapi-sapi di Sapudi ini tidak hanya dikirim ke Sumenep. Mereka sering juga dikirim ke Situbondo, bahkan ke Kalimantan loh. Uniknya, meskipun rutin dibawa keluar pulau, sapi Sapudi tidak pernah habis tuh. Keistimewaan Pulau Sapudi sebagai sentral sapi terbesar di dunia memang sudah tidak usah diragukan lagi. Meskipun hampir setiap minggu ratusan ekor sapi keluar dari pulau tersebut, tapi sapinya tidak pernah habis teman.
Hal ini dikarenakan eratnya hubungan masyarakat Sapudi dengan sapi, di mana sapi terlalu berharga untuk disembelih karena dapat memudahkan kerja para petani. Tidak hanya itu, sapi juga ibarat tabungan, di mana setiap warga lebih memilih tidak memiliki harta benda yang berharga demi membeli sapi. Bahkan ada yang rela tidak makan demi membeli rumput agar sapi-sapinya bisa makan tuh. Wah, begitu spesialnya kalian diperlakukan di sana ya sob. Gimana teman? Sobat Totan si sapi ini punya cerita yang unik-unik kan? Wah, ada siapa ini? Kalau dari bajunya sih kayak ibu-ibu sosialita. Walah! Itu kan Bunda Iin. Bunda! Tan, katanya tuh udah dekat, kita udah mau sampai. Walah, ternyata Bunda mau ke kandang tuh. Tunggu. Kandang apa nih yang dimaksud?